Senja menjelang di sebuah kota kecil yang damai. Tampak beberapa remaja berjalan beriringan menuju masjid saat azan maghrib mulai berkumandang. Di sebuah rumah mungil yang asri, seorang gadis sedang duduk di dalam kamarnya. Wajahnya nampak sedih. Kisah cintanya yang baru saja akan dimulai harus layu sebelum berkembang. Gadis itu adalah Naura. Di usianya yang baru 23 tahun, ia sudah menjadi salah satu pemilik kafe yang terkenal di kota kecil itu. Naura seorang gadis yatim piatu. Kedua orang tuanya meninggalkannya dalam sebuah kecelakaan. Saat itu Naura masih remaja. Usianya baru 18 tahun saat ia kehilangan kedua orang tuanya. Hanya beberapa minggu setelah hari kelulusannya. Naura anak tunggal dari keluarga yang cukup kaya. Ia tinggal di Jakarta bersama kedua orang tuanya. Ayahnya pemilik perusahaan travel yang terkemuka. Kecelakaan itu terjadi dalam perjalanan ayah ibunya keluar kota. Kejadian itu membawa trauma pada diri Naura. Ia tak sanggup lagi tinggal di rumah peninggalan orang tuanya. Naura anak tunggal. Dengan kepergian orang tuanya, maka ia menjadi pewaris perusahaan travel ayahnya. Namun, karena dinilai belum cukup umur, maka perusahaan itu ditangani oleh Om Budi, adik ayahnya. Meskipun Naura adalah anak tunggal dan anak dari seorang pengusaha kaya, namun ia tidak menjadi anak yang manja, karena memang kedua orang tuanya tidak pernah memanjakannya. Hidup berkecukupan tidak membuat Naura mudah memiliki barang mewah atau apapun yang ia mau sesuka hatinya. Orang tuanya mengajarkan kepadanya untuk berusaha bila ia menginginkan sesuatu. Sejak kecil Naura sudah pandai berdagang. Waktu masih SD, ia sering mengumpulkan uang jajannya untuk membeli alat-alat tulis secara grosiran dibantu ibunya. Lalu alat-alat tulis itu ia jual ke teman-temannya. Keuntungan dari berjualan alat tulis itu ia tabung. Ibunya bahkan membuatkan rekening tabungan untuk anak di bank. Kebiasaannya berbisnis, ia teruskan sampai besar. Saat sudah SMA, ia bahkan sudah bisa membuka kafe dari uang tabungannya, ditambah sedikit modal dari pemberian orang tuanya. Setelah orang tuanya tiada, Naura memutuskan untuk pindah ke sebuah kota kecil. Ia membeli rumah yang sekarang ia tempati. Rumah orang tuanya disewa oleh sebuah production house untuk properti syuting sebuah sinetron. Naura melanjutkan pendidikannya di kota kecil itu. Ia berkuliah di sebuah kampus terbaik di kota itu. Di kota itu pula, Naura melebarkan bisnisnya. Ia membangun sebuah kafe, cabang dari kafenya yang di Jakarta. Naura merekrut beberapa karyawan yang sebagian adalah teman kampusnya. Mereka adalah Sylvia, Renata, dan juga Kevin. Sylvia bekerja sebagai kasir, Renata sebagai waiters, dan Kevin sebagai bartender. Selain itu juga ada beberapa karyawan lainnya yang bukan dari teman kampusnya. Sylvia seorang gadis yatim piatu sama seperti Naura. Merasa senasib, mereka pun bersahabat akrab. Seringkali Sylvia menginap di rumah Naura. Sylvia memiliki seorang adik laki-laki yang juga sudah bekerja sambil kuliah. Hanya saja ia tidak sekampus dengan kakaknya. Zayan, adik Sylvia itu tidak ingin merepotkan kakaknya untuk urusan kuliahnya. Sebagai laki-laki, ia bahkan ingin menjadi tulang punggung dan mencukupi kebutuhan hidupnya bersama kakaknya. Zayan juga bekerja sebagai kasir sama seperti kakaknya. Namun, ia menjadi kasir di sebuah supermarket ternama di kota itu. Zayan sering main ke rumah Naura. Usia mereka tidak terpaut terlalu jauh. Naura hanya lebih muda 2 bulan dari Zayan. Usia Sylvia sendiri lebih tua 2 tahun dari Zayan dan Naura. Selepas SMA, Sylvia tidak langsung kuliah. Ia bekerja lebih dulu untuk mengumpulkan biaya masuk universitas.
Kemudian Renata, seorang gadis manis, anak rantau. Ia merantau ke kota kecil itu untuk belajar mandiri dan kuliah di sana. Renata masih memiliki orang tua yang lengkap. Ayah, ibu, dan kedua adiknya tinggal di kota yang tidak terlalu jauh dari kota kecil tempat Renata tinggal. Renata sebenarnya ingin kuliah di Jakarta. Hanya saja, kedua orang tuanya tidak mengizinkan. Mereka khawatir bila melepas Renata untuk merantau di kota sebesar kota Jakarta. Karyawan lainnya yang juga adalah teman sekampus Naura adalah Kevin. Kevin tinggal bersama ibunya. Sejak kecil, ayahnya telah tiada. Kevin sudah terbiasa hidup mandiri dan membiayai kehidupannya bersama ibunya. Kevin sudah berusia 26 tahun. Seperti temannya yang lain, ia juga lebih dulu bekerja sebelum masuk kuliah dan tetap bekerja sambil kuliah. Karena mereka semua adalah kumpulan orang-orang yang mandiri, maka Naura menamakan kafenya Independent Cafe. Ia merasa senang mendapat teman-teman yang sama-sama berdiri di kaki sendiri, tidak manja dan menyerah pada nasib begitu saja. Independent Cafe memiliki gaya arsitektur klasik modern. Naura memadukan tema klasik dan modern agar pengunjung kafe merasa nyaman, baik itu orang tua maupun anak muda. Sebagai seorang gadis, tentunya Naura pun ingin memiliki kekasih sebagai teman berbagi suka duka, berbagi kasih, dan ia menginginkan seorang laki-laki yang baik yang mampu memberinya kenyamanan yang telah lama hilang dari hidupnya sejak kedua orang tuanya tiada. Selama masa SMA-nya, Naura hanya fokus belajar dan berbisnis. Ia tak pernah peduli pada beberapa kawan lelaki yang mendekatinya. Naura merasa pacaran hanya akan membuyarkan impiannya dalam berbisnis. Sepertinya sejak SMA, Naura sudah menjadi seorang yang fokus pada mimpinya. Kuliah pun ia mengambil jurusan manajemen bisnis. Naura remaja sudah menjadi seorang businesswoman. Pagi itu seperti biasa Naura datang ke kafe dan menyapa beberapa karyawannya yang sudah datang lebih dulu. Seperti biasanya, ia langsung menuju dapur untuk mengecek persediaan bahan makanan. Ia terbiasa melakukannya, meskipun ia memiliki karyawan di bagian PO dan QC. Pagi Mbak Naura. Sapa Asep, pastry chef di kafe itu. Pagi Asep, bahan-bahan kue aman-aman Sep? Aman Mbak, cuma kayaknya butuh sedikit tambahan coklat kompon nih Mbak. Kue coklat kita lagi naik daun nih. Wih mantap, good job Asep. Nanti dicatat lapor ke Ferry PO ya. Siap Mbak. BTW udah sarapan belum nih Mbak? Belum Asep, lapar nih. Roti bakar keju sama hot coklat ya. Oke Mbak, ntar diantar ke ruangan Mbak Naura ya. Oke deh, thank you Sep. Naura berjalan menuju ruangan kantornya. Tak lama, Sylvia mengetuk pintu. Iya, masuk. Pagi Nau. Via, sarapan gue tuh ya. Buruan sini, lapar nih gue. Sylvia meletakkan piring berisi roti keju dan secangkir hot coklat. Udah sarapan belum lo, Vi? Udah Nau, nasi goreng bikinan Zayan. Bawa dong kalau Zayan bikin nasgor. Enak tuh nasgor bikinan dia. Enak Nau kalau lagi lapar mah. Naura tertawa. Oke Bu Big Boss, gue lanjut kerja dulu ya. Selamat sarapan. Dih, Big Boss, emang gue merek buku? Sylvia tertawa sambil keluar ruangan. Naura akrab dengan semua karyawannya, terutama dengan Sylvia. Naura tidak pernah menganggap dirinya adalah bos dan mereka adalah bawahannya. Ia menganggap karyawannya sebagai bagian dari keluarga karena ia tinggal sendirian di kota kecil itu.
Hari-hari mereka lalui bersama membesarkan Independent Cafe. Tanpa terasa, tibalah hari kelulusan mereka. Hari itu Naura, Sylvia, dan juga Renata wisuda bersama. Mereka hanya bertiga tanpa ada keluarga yang menemani. Hanya Zayan yang ikut menemani kakaknya Sylvia. Saat akan berangkat ke gedung tempat wisuda dilaksanakan, setengah berlari Kevin mengejar mereka. Naura, tunggu! Kevin berteriak memanggil Naura. Naura pun menoleh. Vin, lo mau ikut nemenin kita? Iya, sini gue yang bawa mobil lo. Anggap aja hari ini gue jadi driver kalian deh. Yeay, punya driver ganteng nih kita. Baru sadar lo kalau gue ganteng. Aduh, dipuji dikit terbang lo ke langit. Mereka semua tertawa dan segera menuju tempat wisuda. Kevin sudah lulus lebih dulu. Ia satu angkatan di atas Naura, Sylvia, dan Renata. Mereka sempat sekelas karena Kevin mengambil satu mata kuliah semester ganjil yang sempat miss. Saat itu, Naura yang memang humble, dengan mudah bisa akrab dengan Kevin, juga Sylvia dan Renata. Tiba di tempat wisuda, acara hampir dimulai. Mereka mengambil tempat masing-masing, lalu mengikuti prosesi dengan hikmat. Tampak butiran bening mengalir di kedua netra Naura. Ia teringat akan kedua orang tuanya. Andai mereka masih ada, tentulah Naura akan menjalani prosesi ini ditemani keduanya. Selama ini, Naura selalu menyembunyikan kesedihannya. Tak pernah ada temannya yang melihat Naura bersedih. Ia adalah seorang Naura yang tangguh, pekerja keras, humble dan ceria. Namun di saat ini, bahkan sekuat apapun Naura, ia tak dapat menahan air matanya. Ma, Pa, Naura udah wisuda. Nau berhasil lulus. Nau kuat kan, Ma, Pa? Nau gak cengeng. Ucap batinnya. Air matanya makin deras mengalir setelah prosesi pengukuhan selesai. Kevinlah yang pertama melihat air mata itu. Ia segera menghampiri Naura, memeluknya, dan mengusap air matanya. Naura merasakan kenyamanan yang berbeda. Baru pertama kali ia merasakan rasa nyaman seperti ini. Naura rasanya tidak ingin melepas pelukan Kevin. Tanpa Naura sadari, ia telah jatuh hati pada Kevin. Kevin menatap Naura dengan tersenyum. Selamat ya Nau, lo udah lulus sekarang. Naura ikut tersenyum. Air matanya simpan ya, kamu gak cocok nangis. Iya ya, sekarang kan saatnya happy-happy ya. Sylvia, Renata, dan Zayan menghampiri mereka. Congrats girls. Naura memeluk Sylvia dan Renata. Mereka merasa bahagia. Perjuangan mereka terbayarkan dengan toga di kepala mereka. Bu Bos, makan-makan yuk. Ajak Sylvia. Nah, ayo Bu Bos. Renata ikut menimpali. Yang manggil gue Bu Bos nggak diajak. Naura pura-pura cemberut. Ya, iya deh Naura cantik, Naura keren, ikut dong. Sylvia membujuk. Naura pun tertawa. Udah ayo let's go. Kita makan-makan di resto Jepang ya. Ya Naura, mau makanan Korea. Sylvia merajuk. Omo, si paling Korea. Oke deh, let's go. Beberapa hari setelahnya, Naura menitipkan kafe pada teman-temannya. Ia akan pergi ke Jakarta, mengunjungi makam kedua orang tuanya. Via, gue nitip kafe ya. Jangan lupa nanti ingetin Asep tiap hari buat cek bahan makanan yang kurang ya. Kasih datanya ke Ferry biar nanti di PO. Siap Nau. Oke deh, thank you ya Vi. Gue jalan dulu. Lo bawa mobil sendiri Nau?
Nggak mau sewa supir aja? Ah, nggak usah lah, nggak jauh-jauh banget kok. 4 jam juga nyampe. Naik pesawat aja kek, Nau, biar cepet sampai cepet balik. Pengen nikmatin jalanan, Via. Kapan-kapan gue ajak lo ya. Ya udah deh, lo hati-hati ya. Naura mengangguk. Bye-bye, Via. Di depan kafe, Naura bertemu dengan Kevin yang baru datang. Nau, jadi ke Jakarta hari ini? Iya nih, Vin. Ini udah mau jalan. Oh, ya udah hati-hati ya, Nau. Kabarin gue kalau udah sampai. Oke deh, beres. Bye, Vin. Kevin memandang mobil Naura yang bergerak menjauh. Ada rasa yang menggelitik dalam hatinya. Sejak ia memeluk Naura di acara wisuda itu, entah mengapa, Kevin merasa perhatiannya terus terpusat pada Naura. Ia ingin bisa selalu melindungi kerapuhan Naura yang tersembunyi di balik tawanya. Namun ia sadari, itu salah. Ia tak boleh jatuh hati pada Naura. Naura melangkah masuk ke rumah yang sudah 5 tahun ia tinggalkan. Sejak setahun lalu, rumah itu sudah tidak lagi ia sewakan pada PH Sinetron yang menyewanya selama 4 tahun. Naura ingin rumah orang tuanya direnovasi karena banyak kerusakan akibat kurang terurus. Kenangan masa kecilnya bersama kedua orang tuanya menyeruak saat ia memasuki rumah besar itu. Bagai memutar sebuah roll film, Naura menatap setiap sudut rumah yang penuh dengan kenangan. Ruang keluarga di mana ia dan ayah ibunya biasa menghabiskan malam minggu dengan menonton film-film favorit mereka. Ruang makan yang dulu seringkali ramai dengan celoteh Naura saat menceritakan kesehariannya sambil menikmati masakan ibunya yang merupakan masakan terenak bagi Naura. Naura melangkah ke kamar orang tuanya. Semuanya masih tampak sama. Kamar itu tidak ia izinkan untuk dipakai sebagai properti syuting. Ia hanya mengizinkan Binarti dan suaminya Pak Basuki untuk membersihkan kamar itu. Pasangan suami istri ini sudah bekerja sejak Naura masih kecil. Mereka adalah orang-orang yang jujur dan menjadi orang-orang kepercayaan keluarga. Pa, Ma, Naura pulang. Naura kangen banget sama papa mama. Air mata Naura kembali berderai. Malam itu ia beristirahat di kamar lamanya, mengenang semua memori yang indah dan pahit. Naura tertidur karena kelelahan. Suara azan subuh terdengar dari masjid yang dekat dengan rumahnya. Naura terbangun, lalu bergegas sholat subuh. Setelahnya ia keluar kamar menuju dapur untuk mengambil minum. Neng Naura udah bangun? Iya, Bi. Mau sarapan apa, Neng? Mau Bibi bikinin nasi goreng? Atau nunggu tukang bubur langganan Neng Naura aja? Emang masih jualan, Bi? Masih, Neng. Mau deh, Bi. Jam 6 kan dia lewat sini? Iya, Neng. Tapi aku lapar, Bi. Aku makan buah dulu deh. Kemarin aku bawa buah-buahan ada di kulkas. Kalau Bibi mau, ambil aja ya. Aku bawa banyak. Iya, Neng. Bibi siapin buahnya ya. Nggak usah, Bi. Aku juga bisa. Oh iya, Neng. Binarti menatap Naura penuh haru. Naura yang adalah anak tunggal, mampu menjalani hidupnya sendirian. Tak lama setelah ia sarapan bubur ayam langganannya sejak kecil, Naura segera mandi, lalu pergi ke makam ayah dan ibunya. Di hadapan pusara orang tuanya, Naura berdoa sambil menitikkan air mata. Pa, Ma, maafin Naura ya. Baru kali ini Naura jemput papa mama ke sini.
Naura berusaha banget buat menjalani semua ini sendiri, Mah, Pa. Naura masih nggak sanggup buat tinggal di rumah, apalagi ziarah ke sini. Nau akan sadar kalau mama papa udah nggak ada lagi. Selama ini Nau hidup dalam bayang-bayang kalian berdua. Nau nggak sanggup kalau harus sadar dan ingat kalian itu udah nggak ada. Tapi kemarin saat Nau wisuda, Nau udah lepasin semuanya. Nau udah ikhlas papa mama tidur selamanya di sini. Nau janji, seterusnya Nau akan hidup dengan bahagia. Nau udah menemukan jalan hidup Nau, passion Nau. Nau mau terus bisnis, Pa. Nau udah benar-benar anak papa ya. Suka bisnis, sama kayak papa. Pokoknya mama papa tenang aja di sana. Nau baik-baik aja dan akan selalu bahagia. Lain kali Nau kesini lagi ya, Mah, Pa. Naura mengusap nisan kedua orang tuanya penuh rindu. Lalu ia beranjak pulang. Tak jauh dari makam kedua orang tuanya, Naura sempat melihat seorang laki-laki sedang berziarah. Ia terlihat tampan dengan kacamata hitamnya. Naura hanya melihatnya sekilas, lalu bergegas menuju mobilnya. Tanpa Naura sadari, laki-laki itu menatapnya dan bergumam pelan. Naura. Setelah dari makam, Naura mengunjungi kafe yang ia buka pertama kali. Kafe ini sudah ia percayakan pengelolaannya pada sepupunya Karina. Karina adalah anak dari Om Budi. Karin! Naura! Mereka berpelukan. Ih, kok lu gak bilang sih mau kesini, Nau? Surprise dong sayangku. Gimana nih Kak Rin? Lancar? Alhamdulillah, Bu Bos. Bilang Bu Bos lagi, gue kitikin sampai nangis lo kayak dulu. Mau? Ih, enggak. Ampun, Nau. Bercanda doang, Naura sayang. Mereka mengobrol panjang lebar sambil melepas kerinduan. Nau, lo gak ada niatan balik tinggal di sini aja gitu? Belum tahu juga nih Rin. Bisa jadi juga sih gue balik ke sini. Kalau udah nemuin orang yang bisa dipercaya buat ngurus kafe di sana. Karina mengangguk-angguk. By the way, Nau, lo udah punya pacar belum sih? Belum. Kenapa emang? Ada yang mau daftar? Deh si Naura, serius ini. Iya serius, gue belum punya pacar. Kenapa sih? Nau, lo inget si Al nggak? Al siapa? Alvaro, Nau, yang dulu suka sama lo. Oh ya? Emang ada gitu dulu cowok yang suka sama gue? Kok gue gak tahu ya? Ya ampun, nih orang ingatannya cuma bisnis doang. Semua juga tahu dia suka sama lo. Temen sekolah kita dulu, Naura. Lo lupa, gue dulu pernah cerita sama lo kalau anak kelas sebelah ada yang demen sama lo. Sampai-sampai terang-terangan bikin puisi cinta tuh di mading. Oh iya, gue inget. Yang pakai kacamata gede itu ya? Nah iya, lo kenapa dulu gak mau sama dia? Emang karena dia cupu gitu? Ya bukan lah, gue kan udah bilang gue mau fokus sama bisnis gue, sama pendidikan gue gak mau pacaran. Bisa buyar ntar cita-cita gue. Lagian waktu itu kan rencananya gue mau kuliah di Jerman. Tapi ternyata papa sama mama. Naura menggantung kalimatnya. Udah Nau. Sorry gue jadi bikin lo sedih. Insya Allah mereka udah di surganya Allah ya, Nau. Amin ya Allah, amin. Udah ya, Nau, jangan sedih. Mau denger cerita soal Al nggak? Oh iya, kenapa dia, Rin? Nau, si Al sekarang ganteng banget tuh.
Dulu juga sebenarnya ganteng tahu dia. Cuma salah pilih frame kacamata sama model rambut aja sih kalau kata gue. Oh ya, terus lo demen sama dia? Lo lupa sama Vino, udah mau tunangan juga lo? Sembarangan lo. Gue cuma mau bilang ke lo soal si Al sekarang udah ganteng gitu aja. Kali aja lo mau pertimbangin dia buat jadi pacar lo. Naura tertawa. Hehe, gue aja belum pernah ketemu lagi sama dia, Karin. Ngobrol aja juga gue gak pernah sama dia, gimana gue mau naksir? Karin. Gue ajakin dia ketemuan sama lu ya. Gue gak bisa, Rin. Besok pagi gue udah balik. Lah kok cepet banget sih? Gue aja masih kangen sama lo. Iya, nanti gue kesini lagi kalau urusan gue udah kelar. Nginep lamaan deh di sini, beneran deh janji. Ya udah, gue boleh nggak malu ini nginep di rumah lo? Masih kangen gue mau cerita-cerita. Boleh banget dong. Yuk sekarang aja yuk. Ada wakil lo kan di sini. Ayo, let's go. Mereka berdua segera menuju rumah Naura. Sepanjang malam itu, Naura dan Karina berbincang panjang lebar, bercanda dan tertawa bersama. Pagi itu setelah sarapan bubur ayam langganannya, Naura bersiap kembali ke kota tempat tinggalnya. Ia berpamitan pada Binarti dan Pak Basuki. Karina juga pamit pulang ke rumahnya. Setelah memeluk Naura erat, mereka berpisah. Di Independent Cafe, tampak Kevin yang baru saja datang ke kafe bertemu dengan Sylvia. Vi, Naura kapan balik? Hari ini katanya sih. Kenapa lo kangen? Apa sih? Langsung sini gak dia? Ya nggak tahu, bisa iya, bisa enggak. Kevin langsung bekerja membereskan area minuman. Beberapa tahun ini, ia makin mahir membuat aneka macam kopi dan bubble tea yang disukai pelanggan di sana. Hari itu seperti biasa, kafe ramai pengunjung. Mereka semua sibuk dengan pekerjaan masing-masing, hingga tak menyadari Naura yang sudah tiba di kafe. Mas, kopi saya lama amat. Oh maaf kak. Loh Naura. Naura tertawa. Sibuk bener sampai gak pada notice gue dateng. Kevin keluar dari minibar lalu menghampiri Naura. Sorry Nau, tadi rame banget soalnya. Gak apa-apa. Sylvia mana, Vin? Tadi ada, lagi ke toilet kali dia. Gimana perjalanan lo, lancar? Alhamdulillah lancar. Gak ada macet sih, gue soalnya dari sana juga pagi-pagi. Kevin mengangguk-angguk. Ya udah, Vin, gue masuk ruangan gue dulu ya. Oke, Nau. Hari demi hari berlalu. Naura semakin merasa ada yang berbeda dari perlakuan Kevin terhadapnya. Naura sering melihat Kevin yang menatapnya diam-diam, lalu segera mengalihkan pandangan saat mata mereka bertemu. Naura menyadari Kevin menyimpan rasa untuknya, tapi entah mengapa Kevin tidak pernah mengungkapkan atau sekedar memberi sinyal tentang perasaannya. Padahal jelas tatapan mata itu penuh cinta. Suatu hari Naura merasakan tubuhnya tidak fit. Kepalanya pusing dan demam. Ia segera mengabari Sylvia melalui ponselnya bahwa ia tidak bisa ke kafe hari itu dan meminta Sylvia untuk menghandle kafe karena ia mau istirahat di rumah. Siang harinya ponsel Naura berdering. Naura yang sedang tertidur tidak mengetahuinya. Beberapa kali ponsel itu tetap berdering dan ada tulisan nama Kevin yang muncul di layarnya. Naura terbangun saat mendengar suara bel berbunyi. Ia bangkit dari tempat tidurnya dan membukakan pintu. Ternyata Kevin yang datang ke rumahnya. Tanpa diduga, Kevin langsung memeluk Naura.
Now, alhamdulillah lo nggak apa-apa kan? Kevin bertanya penuh khawatir. Vin, gue nggak apa-apa. Cuma demam sama pusing aja. Mungkin cuma kecapean. Ya ampun Now, gue khawatir banget karena lo nggak angkat telepon gue. Gue takut lo kenapa-napa. Oh, sorry Vin. Tadi gue tidur jadi nggak tahu kalau HP gue bunyi. Ya udah, gue antar lo ke dokter ya. Lo harus berobat Now. Nggak usah Vin, bentar lagi juga sembuh. Gak boleh, lo harus ke dokter. Periksa yang benar biar gue juga tenang. Iya deh, gue ganti baju dulu. Lo masuk aja dulu. Gak usah, gue tunggu depan aja ya. Gak enak kalau gue ke dalam, lo kan tinggal sendiri. Naura bergegas masuk dan ganti baju. Hatinya masih berdebar atas perlakuan Kevin terhadapnya. Sorot mata Kevin yang penuh rasa khawatir, takut kehilangan, dan rasa sayang yang tulus membuat Naura semakin merasa yakin bahwa Kevin telah jatuh hati padanya. Dan apa yang dirasakan Kevin sama dengan apa yang dirasakan Naura. Naura pun telah jatuh hati pada Kevin. Ayo Vin, pakai mobil gue aja ya, lo yang bawa. Motor lo di sini aja, aman kok. Oke Now. Kevin langsung membuka garasi, lalu mengeluarkan mobil Naura. Mereka berdua pergi ke rumah sakit yang tidak terlalu jauh dari undangannya. Ternyata di rumah sakit itu banyak pasien yang mengantri. Vin ngantri banget. Balik aja lah, nggak usah berobat. Ya janganlah Now. Kita udah sampai sini, udah daftar. Lo harus berobat, gue gak mau lo makin sakit. Naura mengalah dan duduk bersebelahan dengan Kevin. Kevin menyentuh dahi Naura, memeriksa panas tubuhnya. Tuh kan, lo masih demam tinggi gini, masa mau balik? Naura makin berdebar. Lo pusing kan, Now? Sini senderan aja di bahu gue. Naura menatap netra teduh Kevin, lalu menyandarkan kepalanya ke bahu Kevin. Ia merasakan kenyamanan dan hampir saja tertidur saat suster memanggil namanya. Sudah gilirannya untuk masuk ruang periksa. Kevin ikut masuk menemaninya. Sementara itu, Sylvia yang juga merasa khawatir dengan kondisi Naura datang ke rumah Naura setelah berganti shift dengan Renata. Namun ia merasa heran karena di depan garasi Naura ada sepeda motor milik Kevin. Loh, kok ada motor Kevin? Jadi tadi dia izin pulang cepet karena mau ke rumah Naura. Tapi kok sepi ya? Sylvia mencoba memencet bel rumah Naura, namun tidak ada siapapun yang keluar. Ia mencoba menelpon Naura. Setelah dering ketiga, terdengar suara Naura mengangkat ponselnya. Ya Vi, kenapa? Now, lo lagi di mana? Lo baik-baik aja kan? Gue nggak apa-apa. Ini lagi di dokter dianterin Kevin. Oh, pantesan ada motor Kevin di depan rumah lo. Gue ada di rumah lo ini. Masuk aja Vi. Sebentar lagi gue juga pulang kok. Tinggal nunggu obat aja ini. Ya udah, gue masuk ya. Iya, kuncinya ada di tempat biasa Vi. Sylvia mengambil kunci dari bawah keset tempat Naura biasa menaruh kunci bila ia keluar rumah. Ia masuk ke rumah Naura, lalu segera memasak bubur ayam untuk Naura makan sepulang dari dokter nanti. Tak berapa lama terdengar suara mobil Naura memasuki garasi. Sylvia segera keluar menyambut Naura. Now, gimana? Apa kata dokter? Kecapean aja Vi. Tensi rendah sama anemia dikit. Ya Allah, pasti lo gak perhatiin asupan nutrisi lo. Atau lo capek juga kali abis dari Jakarta kemarin itu. Lo sih pakai bawa mobil segala, bukan naik pesawat atau kereta aja gitu biar lo gak capek. Mana cuma berapa hari doang, capeknya belum hilang lo udah balik lagi, bawa mobil lagi.
Ampun deh, cerewet bener sih nenek-nenek satu ini. Merepet terus. Ya lagian lo susah bener dibilangin. Lo tuh harus jaga kesehatan. Apalagi lo tinggal sendirian di sini. Malam ini gue nginep di sini aja ya nemenin lo. Asik ditemenin, bisa ngobrol-ngobrol sebelum bobo. Nggak boleh. Pokoknya lo makan, minum obat, terus tidur. Nggak boleh begadang. Harus tidur lebih awal biar besok udah sembuh. Naura pura-pura cemberut. Ia tahu sahabatnya yang satu ini paling gak bisa dibantah. Mungkin karena Sylvia anak pertama dan sudah merasakan pahit getirnya kehidupan, ia menjadi pribadi mandiri yang terbiasa mengurusi segala hal. Now, udah ada Sylvia, gue pamit dulu ya. Jangan lupa lo minum obatnya, istirahat. Terus besok gak usah ke kafe dulu, biar kita-kita aja yang urus kafe. Lo istirahat dulu aja. Iya Vin, makasih ya lo udah nemenin gue ke dokter. Iya, sama-sama. Vi, gue balik dulu ya. Ya, hati-hati, Vin. Naura mengantar Kevin ke depan. Sylvia sempat melihat binar mata Naura yang nampak berbeda. Senyum saltingnya saat masuk kembali, yang kemudian terlihat ditahan. Sylvia mengkhawatirkan sesuatu. Jangan-jangan Naura jatuh cinta nih sama Kevin. Mana Kevin juga perhatian banget lagi sama Naura. Naura makan bubur buatan Sylvia. Namun karena lidahnya masih terasa pahit, ia tak sanggup menghabiskan bubur itu. Vi, maaf ya gak bisa banyak-banyak makannya. Wow. Iya gak apa-apa, gue kupasin apel ya buat abis minum obat ntar. Naura mengangguk. Hari itu sebelum ke kafe, Naura dan Sylvia juga Renata datang ke kampus untuk mengambil ijazah mereka. Now, sebelumnya gue mau minta maaf dulu nih sama lo. Kenapa Ren? Gini Now, gue akhir bulan ini mau resign Now. Gue mau ke Jakarta. Kata ibu gue, ada temennya yang di Jakarta nawarin kerjaan buat gue di kantor anaknya. Duh, gue gak enak banget sih sebenarnya sama lo Now. Padahal kan dari kerja di kafe independen ini gue bisa bayar uang kuliah, bahkan bisa nyekolahin adik gue segala. Tapi gue malah ninggalin lo gini. Ya ampun Ren, gak apa-apa lah. Masa gue ngehalangin jalan lo menuju kesuksesan? Ya lo harus bisa lebih maju lah. Kalau ada peluang di luar yang lebih bagus, gue juga dukung. Serius Now, lo gak marah? Gue masih temenan sama lo Now. Ya iyalah Ren, sampai kapanpun lo tetap temen gue. Ya Allah, makasih ya Now. Lega banget gue. Dari kemarin gue udah mikir banget nyampein ini ke lo nya gimana. Dulu benar-benar baik Now. Insya Allah cuma hal baik yang ada di hidup lo. Gue selalu doain lo bahagia ya Now. Naura memeluk Renata. Amin, amin. Makasih ya Ren, pokoknya lo harus sukses. Kasih tahu gue alamat lo di Jakarta, biar nanti kalau gue balik ke Jakarta, kita bisa meet up. Gue gak diajak nih. Sylvia protes. Diajak dong. Nanti gue juga ada beberapa rencana ini, Vi. Tapi belum fix. Nanti pasti gue kasih tahu lo kalau udah fix ya. Siap Now. Setelah Renata resign di akhir bulan, Naura segera merekrut pegawai baru untuk menggantikan posisi Renata. Pagi itu, Naura di ruangannya tengah menyeleksi beberapa surat lamaran yang masuk. Ia memutuskan memanggil 2 orang calon pegawai yang menurutnya paling kompeten. Memeriksa surat-surat lamaran itu membuat Naura sedikit mengantuk. Ia berniat meminta secangkir kopi pada Kevin. Tanpa sengaja, Naura mendengar 2 orang sedang bercakap-cakap dan mendengar namanya disebut. Naura mencoba mendekat, lalu ia melihat keduanya adalah Sylvia dan Kevin. Merasa penasaran, ia menguping pembicaraan mereka. Jelasin sama gue, Vin. Lo tahu kan kondisinya. Lo gak boleh jatuh cinta sama Naura, Vin. Gue gak jatuh cinta kok, Vin. Gak usah bohong, Vin.
Gue tahu banget, lo seperhatian itu sama Naura. Waktu dia sakit, lo sampai izin pulang cuma gara-gara Naura gak angkat telepon lo. Dan lo khawatir banget sama dia. Gue juga tahu lo sering banget natap Naura diam-diam. Bahkan gue pernah lihat lo diam-diam motoin Naura dan fotonya lo jadiin wallpaper di HP lo kan. Lo tahu dari mana, Vi? Emang lo pernah buka HP gue? Gue gak sengaja. Pas waktu itu gue lihat HP lo nyala, ada chat masuk. Gue lagi ke minibar mau pesenin kopi buat Naura. Waktu itu HP lo ada di meja di bawah minibar. Jelas banget gue lihat itu fotonya Naura. Kevin duduk tertunduk. Iya, Vi. Gue jatuh cinta sama Naura. Gue tahu semua ini gak bener. Semua ini salah gue. Bahkan gue juga gak sepantasnya berharap dia punya rasa yang sama gue. Ya emang salah, Vin. Lo gak boleh jatuh cinta sama Naura. Kalian gak akan bisa sama-sama. Gue khawatir lo cuma akan nyakitin Naura kalau rasa itu terus-terusan lo pertahankan. Lupain, Vin. Jangan sampai lo nyakitin dua orang sekaligus. Naura terkejut mendengar hal itu. Apa maksudnya menyakiti dua orang sekaligus? Naura bingung bagaimana harus menyikapi semua ini. Ia senang mengetahui Kevin memang jatuh cinta padanya. Tapi ia juga merasa bingung, mengapa Sylvia justru malah melarang Kevin untuk mencintai Naura. Sempat terlintas di benak Naura, kemungkinan Sylvia juga mencintai Kevin, atau malah jangan-jangan Kevin dan Sylvia pacaran. Makanya Sylvia bilang Kevin akan menyakiti dua orang sekaligus, Naura dan Sylvia. Tapi dipikir lagi, dari cara bicara Sylvia, hal itu sangat tidak mungkin. Kalau Sylvia pacaran dengan Kevin, harusnya dia marah ke Kevin karena Kevin jujur soal perasaannya pada Naura. Akhirnya, karena tidak ingin berlarut-larut dalam perasaan bingung, Naura memutuskan untuk menanyakan langsung pada Kevin. Ia mengirim pesan pada Kevin untuk datang ke rumahnya malam ini. Malam harinya, Kevin datang menemui Naura. Kevin tampak sedikit bingung karena tidak biasanya Naura memintanya untuk datang ke rumahnya. Sambil duduk di depan rumah, mereka berbincang. Nau, tumben nih lo minta gue kesini. Ada apa, Nau? Naura menghela nafas lalu mulai bertanya. Vin, maaf sebelumnya. Gue tadi siang gak sengaja dengar lo sama Sylvia lagi ngobrol. Sorry banget bukan mau nguping, tapi gue dengar nama gue disebut-sebut. Takutnya gue ada salah sama kalian, jadi gue dengerin. Wajah Kevin memerah dan terlihat salah tingkah. Nau, gue mau jelasin sesuatu. Tapi please, lo denger dulu semuanya ya. Naura mengangguk setuju. Dengan suara berat, Kevin bercerita. Nau, mungkin lo udah dengar omongan gue sama Via tadi siang. Iya, Nau, gue akui, gue jatuh cinta sama lo. Tapi semua ini salah, Nau. Gak seharusnya gue jatuh cinta sama lo. Karena semua cuma akan menyakiti perasaan kita dan juga dia. Kevin menunjukkan foto seorang gadis yang duduk di atas kursi roda. Gadis itu terlihat lemah dan pucat. Ini Reni, pacar gue. Sejujurnya, gue udah gak ada rasa cinta sama dia. Tapi gue tetap sayang sama dia, Nau. Reni adalah seorang penyelamat hidup gue. Dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan gue dari kecelakaan yang bisa aja merenggut nyawa gue. Dia gak mikirin nyawanya sendiri. Yang dia tahu, dia hanya ingin menyelamatkan kekasihnya. Sampai akhirnya, dia sempat koma 2 bulan di rumah sakit. Gue ngerasa sangat bersalah. Dan di hadapan kedua orang tuanya gue janji, kalau Reni bangun dari komanya, apapun kondisinya gue terima, dan gak akan meninggalkan dia. Gue terikat janji, Nau. Gue gak bisa apa-apa. Nau, maafin gue ya. Gue yang mulai semua ini duluan. Via tahu semuanya, Nau. Dia sempat bilang ke gue kalau dia lihat lo suka senyum-senyum sambil ngeliatin gue dari ruangan kerja lo. Dan dia juga suka lihat gue diam-diam natap lo.
Terus Via nanya ke gue soal perasaan gue. Akhirnya gue jujur sama dia soal Reni. Via sempat marah sama gue, Nau. Dia ngerasa gue mau mempermainkan perasaan lo. Tapi sumpah, Nau, gue gak bermaksud begitu. Perasaan itu tumbuh gitu aja. Gue gak berdaya, Nau. Via udah nasehatin gue untuk lupain perasaan gue ke lo. Dan jangan ngasih harapan ke lo. Kalau perlu, gue harus kenalin Reni ke teman-teman semua. Tapi gue gak bisa, Nau. Makin hari gue makin jatuh cinta sama lo. Walaupun gue sadar banget kita gak bisa sama-sama. Naura mendengarkan semua penjelasan Kevin dengan hati yang hancur. Sebisa mungkin ia menahan air mata yang hampir jatuh menetes. Bagaimanapun juga, Kevin adalah cinta pertamanya. Pertama kalinya ia merasakan rasa yang berbeda. Rasa yang selama ini hanya dia saksikan melalui film dan drama-drama Korea yang sering ia tonton bersama Sylvia. Nau, maafin gue ya. Lo itu cantik, pintar, sukses, sempurna. Lo bisa dengan mudah dapetin cowok manapun yang lo suka. Tapi Reni cuma punya gue, Nau. Cuma gue dunianya. Dia gak pernah bisa lagi untuk memulai kisah cinta baru. Seumur hidupnya dia akan habiskan di atas kursi roda. Andai dia masih seperti dulu, Reni yang ceria, mungkin gue bisa meninggalkan dia demi lo, Nau. Tapi dengan kondisinya ini, semua itu gak mungkin terjadi. Naura memandang netra teduh Kevin yang terlihat putus asa, lalu berkata, Vin, setelah malam ini, gue mohon banget sama lo. Lo lupain semua perasaan lo ke gue. Ya gue akui, gue juga jatuh hati sama lo, Vin. Tapi, gue rasa perasaan gue belum sedalam itu sama lo. Toh, kita juga berteman baik sejak awal. Seperti kata lo, gue bisa dengan mudah mendapatkan cinta lain. Tapi bagi Reni, lo itu dunianya. Gue gak mungkin merebut dunianya, Vin. Gue anggap semua ini hanya cobaan buat lo dan pelajaran bagi gue. Kita tetap berteman seperti biasanya ya. Lo santai aja sama gue, gak usah merasa gak enak. Tapi inget, lupain perasaan lo ke gue, oke? Gue anggap lo sebagai teman, sebagai kakak. Dan lo juga anggap gue sebagai sahabat lo, sebagai teman lo, dan juga sebagai adik lo ya, Vin. Kevin merasa sedikit lega mendengar ucapan Naura. Ia menggenggam tangan Naura. Thanks ya, Nau. Lo udah mau ngerti. Naura tersenyum getir, lalu menarik tangan. Lo gak usah pegang-pegang tangan gue, nanti makin baper. Mending lo balik, besok kalau lo bolos gue potong gaji lo ya. Oke, Nau, gue balik ya. Sekali lagi, thanks banget ya, Nau. Gue udah lega bisa ngomong ini ke lo. Iya, udah ya gue masuk duluan. Ntar jangan lupa tolong kunci ya pintu pagar gue. Gue mau langsung tidur, ngantuk. Oke, Nau. Bye. Naura segera masuk sebelum Kevin melihat butiran bening dari kedua matanya yang mengalir tanpa sanggup ia cegah. Naura duduk termenung dalam kamarnya. Ia merasa kecewa atas cintanya yang terpaksa harus dia lupakan. Cintanya yang layu sebelum berkembang. Namun, di balik semua kisah, pasti ada hikmah. Naura yakin akan ada hal baik di balik hal buruk yang terjadi. Malam itu, ia memutuskan satu langkah besar dalam hidupnya. Naura tahu, ia takkan bisa berhadapan lama dengan Kevin untuk saat ini. Maka Naura memutuskan untuk kembali ke Jakarta dan mempercayakan pengelolaan kafe pada sahabatnya Sylvia. Bagaimana kisah kelanjutannya? Tunggu di video selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan episode Cinta Naura selanjutnya.